Pak Calvin, selamat sore. Selamat sore, Rory. Pak Calvin, saya ingin memastikan terlebih dahulu, Nunung dan suaminya ini apakah hanya pemakai saja, ataukah mereka juga memiliki sabu dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa dikatakan sebagai pemasok dan pengedar, Pak? Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan untuk update kasus ya terkait dengan perannya JJ dan NN. Skema jaringan ini yang kita tangkap TB beberapa waktu sebelum ini sudah kami jelaskan juga. Penyidik sampai dengan saat ini masih mengejar tersangka E yang merupakan DPO. Sumber barang yang dimiliki dari JJ dan NN dan sumber barang yang dimiliki yang diserahkan oleh TB kepada mereka berdua. Barang ini diperoleh dari tersangka E yang saat ini adalah DPO. Jadi ini adalah skema jaringan kasus ini. Kita akan melihat kaitan dengan skema lainnya, jaringan lainnya. Apakah jaringan TB berafiliasi dengan jaringan lainnya atau E, atau bahkan ada peran NN dan peran JJ terhadap jaringan ini. Sampai dengan saat ini kami mendalami kasus ini terhadap peran masing-masing untuk skema jaringan yang lebih besar. Pak Calvin, apakah kemudian E yang merupakan DPO dan diduga pemasok narkoba untuk TB yang selanjutnya diberikan untuk Nunung dan juga suaminya adalah merupakan pemasok narkoba juga untuk artis-artis yang lain? Sampai saat ini kita masih terbatas dari tersangka yang layer paling atas yang kita amankan dan sudah kita tetapkan tersangka, dan hari ini sudah kita lakukan penahanan, yaitu tersangka TB. Nanti pada saat tersangka E yang merupakan DPO sudah tertangkap, ini akan menjadi lebih terang benderang jaringan apakah E hanya menyerahkan barang kepada TB atau jaringan lainnya, mungkin oknum kalangan tertentu. Saya tidak menyebutkan profesi-profesi ya, karena kami tidak pernah menarget profesi tertentu, tetapi kami menarget siapa saja yang menyalahgunakan narkoba, yang merupakan transaksi narkoba, bandar, drugs dealer, itu yang target kami untuk kami ungkap. Pak Calvin, disebutkan juga bahwa Nunung telah 20 tahun mengkonsumsi narkoba. Apakah pemasok untuk Nunung adalah orang yang sama atau dia mendapatkan dari pemasok yang lain juga, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi terhadap pemasok NN, untuk kasus ini adalah TB dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 bulan belakangan ini. Ya, 5 sampai 6 bulan belakangan ini secara rutin pemesanannya itu saat ini pendalaman ya kami lakukan dan tuangkan dalam BAP, pengakuan sementara hanya kepada TB, dan ini rutin untuk pemesanannya dan kamuflase modusnya juga penyerahan perhiasan. Untuk sebelum jaringan ini kami tanyakan, kami interogasi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. NN mengatakan bahwa awalnya yang bersangkutan menggunakan narkoba itu 20 tahun yang lalu secara rutin dan aktif. Seminggu hari libur, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, itu pengakuan sementara. Ini masih kita dalami juga apakah ada lebih daripada itu. Jadi terkait dengan jaringan yang lama bandar, yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa NN ini terlibat ataupun pertama kali menggunakan diajar oleh teman-teman seprofesinya pada saat itu. Artinya dia diajak oleh teman-teman seprofesi untuk menggunakan narkoba. Nah, bagaimana dengan suaminya? Ataukah suaminya merupakan orang yang dia ajak untuk menggunakan narkoba atau justru dia yang memberikan pengaruh buruk bagi Nunung? Ya. Kalau dalam proses yang lama 20 tahun yang lalu dan JJ suaminya 24 tahun yang lalu, tentunya mereka ini belum saling mengenal. Tetapi dalam kasus ini setelah pasca mereka menikah ya, ini sudah kami dalami juga, dan 6 bulan terakhir ini memang kita melihat 6 kali transaksi yang sudah dilakukan itu selalu NN yang memesan barang terhadap TB.
Kenapa TB? Karena TB ini adalah teman tetangga di kampungnya, dan ini juga dikenalkan oleh sepupunya Nunung ya dalam kurun waktu setahun terakhir ini. Tetapi pemesanannya secara aktif itu 6 bulan terakhir. Aktifnya yang mempengaruhi sementara ini memang sudah diakui Nunung yang NN yang kerap kali mengajak suaminya JJ dalam hal menggunakan narkoba, karena minta ditemani pada saat suaminya JJ menghimbau untuk berhenti, menghimbau untuk berobat, tetapi kerap kali Nunung menolak dengan alasan kesibukan dan segala sesuatunya. Terbukti dalam waktu 1 Juli kemarin, ini juga kita sudah tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan, itu ulang tahun suaminya. Disampaikan juga bahwa niat baik suaminya untuk mengajak NN berobat, untuk mengajak NN ke salah satu dokter untuk menyembuhkan pengaruhnya, tetapi ada penolakan daripada NN. Kemungkinan yang disampaikan kesibukannya. Jadi sudah ada himbauan, sudah ada penyuluhan yang dilakukan keluarganya. Ya. Ini pertanyaan terakhir saya Pak Calvin, Betul. dengan Ya. jumlah barang bukti yang ditemukan pada waktu penggerebekan dilakukan, terancam berapa tahun penjara kepada Nunung atau akhirnya nanti akan direhabilitasi begitu? Dilihat dari jumlah narkoba yang ditemukan oleh teman-teman. Baik, tentunya kita tidak hanya melihat dari jumlah besar kecilnya barang bukti yang disita. Kita tidak bisa melihat hanya parsial terkait dengan jumlah barang bukti narkoba yang kita amankan. Tetapi di sini penyidik lebih meneliti terhadap jaringan narkoba yang terjadi terhadap jaringan TB, terhadap jaringan JJ dan NN bahkan. Di sini kami melihat untuk faktanya betul bahwa 0,36 gram sabu ini yang disita terhadap kedua tersangka oleh polisi. Tetapi perlu dilihat kalau kita berkata jumlah barang bukti, ada 2 gram yang sudah sempat dibuang oleh NN, digunting dan dibuang dalam kloset. Ini penghilangan barang bukti yang dilakukan. Jadi sampai dengan saat ini, kami tim penyidik sekali lagi menyampaikan fokus untuk mengungkap jaringan ini dan juga memperhatikan hak-haknya tersangka. Tentu akan kita perhatikan, kita akan mengecek secara asesmen terpadu, nanti kita lihat hasilnya. Baik, Kasubdit 1 Diters Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Jan Calvin Simanjuntak. Terima kasih Pak atas waktunya sore hari ini.